Muk, 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 muk. Ya ada polisi nyariin nyamuk. Muk, ada polisi nyariin lu. Ada polisi. Polisi nyariin lu. Coba lihat. Lu pakai masker bego. Lu pakai masker. Oh. Oh. Apaan tuh? Hah? Hah? Gila. Gak boleh lebih makan, astagfirullahaladzim. Gak boleh lebih makan lu. Ya udah, tidur lagi. Tidur lagi. Nyariin mana? Kali anjing. Coba lihat itu banyak. Satpol PP anjing. Cuman kan Oke, gue udah nonton videonya Deddy Corbuzier sama Yonglex, terus Flat Earth 101. Flat Earth 101 episode 18. Gue nggak tahu masih ada apa enggak. Oh, udah nggak ada, hilang berarti sama YouTube-nya. Hilang cuy. Sama YouTube di take down. Terus gue udah nonton Days After 24 sama Monty episode terakhir. Banyak insight baru, banyak insight yang bisa kita gali di sini, men. Flat Earth 101 lo bisa nonton lagi di yang kecil yang dibagi duanya itu. Lo bisa apa namanya, bisa mencerna di situ, bisa jadi perspektif yang baru. Nggak boleh, jangan ditelan mentah-mentah, tapi dikasih filter sama lo, tapi lo bisa membuat itu jadi apa namanya, perspektif yang baru ya. Gue bukan yang nggak percaya konspirasi, gue bukan yang percaya konspirasi juga. Gue di sini tengah-tengah. Gue selalu melihat itu sudut pandang yang ini. Gue selalu apa namanya, ngasih tameng itu ke diri gue. Jadi ketika ada orang ngomong atau ketika ada suatu teori diobrolkan di ranah publik ya, gue selalu merhatiin dulu segala macam. Tapi yang bisa ditangkap dari vlognya Deddy Corbuzier adalah, makanya gue berkata bahwa ini mungkin fear sama dangers nggak bisa dibedain. Bahayanya ada, tapi ketakutan yang disebarkan oleh media ini gila loh. Lu ya buka aplikasi media sekarang, semua isinya adalah COVID-19, bahwa kita sudah tidak bisa membedakan antara danger dan fear-nya, betul. Satu, orang-orang jadi sekarang misalnya ya, kalau misalnya kayak gue keluar, wah anjing si Arin keluar nih kagak takut corona apa. Satu sisi gue butuh keluar untuk beli bahan bakar atau beli bahan makanan untuk di rumah. Orang bisa menjudge orang jadi, wah si Arin kagak takut corona, malah keluar gitu loh. Orang udah ke stigma dengan ketakutan bahwa Arin keluar akan membawa virus ke rumah, akan menyebarkan virus ke orang-orang terdekatnya. Orang bisa sampai di sana cuy pemikirannya, kalau misalnya orang itu nggak tahu bahwa si Arin tuh keluar ternyata untuk beli makanan segala macam. Ini sebagai contoh ya. Dan dangernya kita udah tahu ya, dangernya ketika virus corona ini lewat droplets. Kita sudah melakukan itu, kita sudah tutup pakai masker, kita sudah tidak berdekatan, social distancing sudah antara person to person 2 meter, dan kita tidak bergerombolan secara masif di dalam ruangan atau di dalam outdoor. Kita udah nggak pernah lebih dari 5 orang juga. Itu yang harus ditekankan justru, bukan ketakutannya, men. Lalu juga di vlognya Monty di Days After 24 yang bisa kita tangkap adalah bahwa Monty bilang data precisenya nggak ada. Coba kita ulang lagi ya. Dia ngomong apa sih? Bilang ini masalah pemahaman. Balik lagi, ini masalah pemahaman. Kalau orangnya atau personnya yang ngelihat media terus dia bisa memahami itu dengan baik, in general dia nggak akan takut. Tapi kalau enggak fakta. Ya. Takut. Jadi intinya Monty sama Eja itu menyarankan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah berdasarkan kemauan semua orang atas dasar kemanusiaan, bahwa ini kayak rules baru. Kalau misalnya lo pakai
apa namanya, pakai sumber yang satu, lo nggak pakai sumber yang lain untuk tameng diri lo, untuk filter diri lo bakal ikut majority. Dan yang majority buat sekarang adalah fear-nya cuy, ketakutannya yang gua agak gua concernin tuh, kayak kita takut untuk punya opini yang lain gitu loh. Kita lihat lagi. Angka ketakutan makin ngeri, makanya kan gue pernah tulis kan di papan konspirasi gue kan. papan konspirasi anjir. Apa yang lo tulis? Apa ya? Waktu itu Justru apa namanya, rasa ketakutan itu lebih mengerikan daripada virusnya itu sendiri. Ya makanya please stop yang punya media untuk ngungkapin apapun itu, contohnya kayak YouTube, Instagram dan lain-lain. Stop ngomong penyebarannya, kematiannya, yang terjangkit berapa, stop sekarang. Oke, itu tadi. Nah, sekarang gue punya satu media yang bisa lo ikutin, namanya Redfish Stream. Di sini ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Amerika sudah muak dengan lockdown ini, and the shutdown let my people go. Ada lagi yang gue suka adalah ini nih. Please don't call me a hero, I am being martyred against my will. Ya, jadi jangan bilang mereka nurse ini hero, gue juga kerja bukan keinginan gue men. Kata dia begitu. Gue suka sih. Walaupun oke, terima kasih untuk perawat-perawat di belahan dunia manapun atas ketulusan lo, atas kemauan lo untuk merawat orang-orang yang terkena corona. Virusnya ada cuy, virusnya berbahaya, cepat menyebar. Ini juga gue suka nih. Today, I lost my sister to the coronavirus. But let me tell you how it happened. My sister went to New York Presbyterian Hospital in Manhattan. First, they told her she had bronchitis and not the coronavirus. She went back again. Then they told her she had pneumonia and not the coronavirus. They still didn't test. Then they told her she had the flu and not the coronavirus. It wasn't until she was put on a ventilator and unconscious that they decided to test her, and she died. Why do the rich, the famous, the ball players, the rappers, why do they all have access to the test for the coronavirus? And us people who are working and who aren't rich and who aren't famous, why don't we have access to the test? Call it what it is. We mean nothing. The color of my skin means nothing. The only thing that means something during this pandemic is money. The reason why we're dying in New York is because they are not doing what they're saying on TV. They are lying to everybody. They are lying to this country. They are lying to the world. They are not doing enough for this pandemic. It's like they want it to spread. How the hell? I called New York City Health and Hospitals, and the only response I got from them was, we are not testing for the coronavirus when you have people dying. Oke, iya. Jadi tadi di video pertama bahwa adiknya dibilang bronkitis, habis itu dibilang punya fenomena sesak napas gitu. Still bukan coronavirus. Di sini kita bisa lihat bahwa kita nggak tahu, di Amerika pun nggak tahu orang kena coronavirus itu bisa langsung didapetin tesnya apa enggak pun nggak tahu men. Orang sampai dia udah meninggal, ada yang udah meninggal aja, dia still nggak tahu bahwa itu coronavirus atau bukan.
But the rich one, like the rappers, she said, Why do? the ball players, the rappers segala macam bisa tes coronavirus. Ini adalah salah satu sudut pandang yang harus kita kita ambil, tapi jangan kita telan mentah-mentah juga. Cuman lo bisa jadi sudut pandang yang lain gitu loh. Jadi jangan, bener kata Monty, jangan pakai api rame-rame, jadi pakai api sendiri juga. Jadi lo bisa tahu bahwa ada beberapa sudut pandang yang bisa kita pakai di sini untuk menghadapi coronavirus, cuy. Contohnya depan rumah gua sekarang Bandung sudah melakukan PSBB. Di depan rumah gua kan jalannya utama untuk dari kabupaten ke kota ya. Jadi rumah gua kan masih kota, dan ketika nyebrang tol sudah kabupaten. Dan Bandung menerapkan PSBB sekarang, cuy. Tapi yang mau gua bilang adalah ini tindakan pemerintah yang sudah nyata di depan rumah gua langsung. Keadaan kayak gini banyak orang yang nggak bisa kemana-mana. Contohnya gua, atau contohnya orang-orang banyak yang mau ke pasar aja mungkin ditanyain juga segala macam, udah nggak bisa kemana-mana juga di Bandung. Maksudnya udah nggak bisa kemana-mana adalah nggak bisa dengan bebas ngapa-ngapain ya. Kalau kita lihat lagi video, coba kita Days After 24 lagi. Please arahin orang-orang ke makan yang sehat, cuci tangan yang rajin, sama istirahat yang cukup. Udah. Gue setuju. Kita akan menjadi pribadi yang baru ketika coronavirus ini sudah mungkin hilang, mungkin tidak, tapi sudah tidak ada penyebaran yang signifikan lagi. Kita akan jadi manusia yang baru, cuy. Manusia yang akan lebih rajin cuci tangan, manusia yang lebih rajin ketika sakit kita pakai masker, atau ketika ada yang sakit kita langsung menghindar. Itu positifnya. Kita akan menjadi lebih aware masalah kesehatan mungkin. Semoga saja. Yang negatifnya adalah orang tidak serta-merta bisa untuk memfilter mana yang bisa dikonsumsi, mana yang bisa yang konsumsi, like ketakutan sama danger tadi yang kata Deddy Corbuzier sama si Young Lex. Kita nggak bisa bedain itu, cuy. Itu yang bahaya. Dan kita harus, gua sebagai orang yang masih bisa ditontonin sama orang puluhan ribu orang, gua harus ngasih tahu ini ke kalian juga, ke semuanya, bahwa kita sebagai manusia harus bisa punya opini, punya sudut pandang yang bukan harus beda. Kita punya sudut pandang yang kita bukan disuapin informasinya kita cari sendiri, kita gali sendiri, jangan percaya langsung. Misalnya kita nontonin Days After 24, kita nggak bisa langsung percaya. Nontonin Deddy Corbuzier, kita jangan langsung percaya. Nontonin tadi Redfish Stream tadi, kita nggak boleh langsung percaya. Tapi itu menjadi sudut pandang yang baru buat kalian cerna, buat kalian filter, buat kalian kurasi untuk menjadi suatu opini pribadi kalian nantinya mungkin kalau kalian ingin. Tapi ya itu yang bisa gue sampaikan hari ini tentang virus ini, men. Gue bukan meriak ya, ibaratnya video apa nih? Video meriak Days After 24, Deddy Corbuzier, Flat Earth 101. Ya, itu yang bisa gue sampaikan. Bahkan istri gue aja, Fatih, sudah tidak bisa membedakan mana danger dan fear. Ketika gue harus keluar beli makanan sama nyamuk, sama beli galon aja, dia udah nanyain gue, nelfonin kemana-mana. Padahal kan gue udah tahu, gue udah pakai masker, gue udah sama nyamuk doang berdua dan nggak kemana-mana lagi. Itu, men, salah satu contohnya yang harus gue sampaikan ke orang-orang yang masih nontonin gue. Still, gue masih pengen denger komen lo di bawah, pendapat lo bisa setuju sama gue, nggak setuju sama gue, nggak masalah. Ini namanya berdiskusi, men. Gue taruh di komen bawah. Oke, I think that's all for today, teman-teman. Untuk video ini nggak banyak video yang bisa gue sampaikan hari ini, agak serius dikit, but still gue harus nyampein ini ke kalian semua. So I think that's all for today, teman-teman. Terima kasih nonton dan I'll see you next vlog. He's still sleeping, bro. After 2 hours ago.